Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Mutiara Pagi. Senang sekali ya kami bisa kembali hadir menemani Anda di edisi Rabu 21 Januari 2026. Dan mendengar pagi ini kami akan membahas topik yaitu membagi waris melihat dari asal usul anak nih. Membagi waris yang melihat dari asal-usul harta dan asal-usul anaknya. Dan pendengar, di studio kita sudah bersama dengan Ustadz Nasuha Fakih, SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam, Kemenak Kota Cirebon dan Dai Polres Cirebon Kota. Jasa sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini bisa disimak langsung ya melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di kanal YouTube RRI Cirebon. Jadi untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung bersama kami, bisa langsung live di live chat kita ya, live chat YouTube RRI Cirebon, atau melalui WhatsApp kita di 0813 2495 1935. Juga di line telepon kami yaitu ada di 0231 849 3259 atau di 0231 486374. Dan pendengar, sebagai pembuka, mari kita simak terlebih dahulu ya uraian dari Pak Ustadz mengenai tema kita pagi ini, yaitu membagi waris melihat dari asal-usul harta dan asal-usul anak. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Mbak Zaujahana dan juga kru RRI serta para pendengar dimanapun berada, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih Allah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Buktikan bukti syukur seperti apa? Salah satunya adalah mari kita bersama-sama thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi kali ini tepatnya hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 mengangkat tema tentang membagi harta waris melihat dari asal usul anak maupun asal usul harta.
Karena harus jelas asal-usulnya itu. Dan harta juga anak itu hasil dari ikatan pernikahan antara suami istri, baik ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir dari suami istri itu melahirkan harta benda, baik itu berupa rumah, mobil, tanah, dan sebagainya. Hasil dari ikatan lahir itulah hasilnya atau melahirkan harta benda. Kemudian ikatan batin juga menghasilkan keturunan atau anak keturunan. Maka di sini harus dipastikan ketika suami istri ini dan semua siapapun orangnya pasti mengharapkan kedua-duanya. Mengharapkan harta benda dan juga mengharapkan anak keturunan. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika suatu keluarga menikah kemudian di tengah perjalanan ada peristiwa hidup, apakah itu karena cerai mati kah atau karena cerai hidup? Nah, ini menjadi problem berikutnya. Maka seandainya kita mengumpamakan suami istri taruhlah bernama Said dan Fatimah. Menikah Said dan Fatimah itu melahirkan anak dua, laki semua, Akila dan Edi. Dan di antara perjalanan hidupnya itu terjadi cerai hidup ataupun perceraian. Karena menikah sudah lama tentunya melahirkan harta benda dan juga melahirkan anak. Kemudian cerai. Dan ternyata harta-harta yang didapat setelah menikah itu belum dibagi harta gono-gininya. Padahal ketika terjadi cerai hidup harus dibagi juga harta gono-gini harta yang didapat setelah menikah. Kemudian Fatimah menikah lagi dengan Ali. Said pun menikah lagi dengan Tuti, itu loh. Jadi mantan-mantan istri dan mantan suami itu saling menikah, itu loh. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali, punya anak dua. Ada laki, ada perempuan. Lakinya ada Sufyan, perempuannya Eva. Kemudian pernikahan yang kedua Said dengan si Tuti itu punya anak juga, yakni namanya Ahmad. Nah, para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada beberapa definisi harta dan juga ada beberapa definisi anak. Kalau di sini anak kan ada dua, anak sambung dan anak kandung. Anak sambung itu berarti anak setelah menikah yang keduanya, berarti nikah pertama bawa anak. Ataupun sebaliknya perempuan ataupun istri sama. Ketika pernikahan yang kedua menikah lagi, kemudian anak yang lama itu hubungan dengan istri yang baru atau hubungan dengan suami yang baru, itu kategori anak sambung. Ibarat zaman dulu anak tiri gitu loh. Dan kaitannya dengan harta benda pun ada 3 istilah. Ada harta gonogini atau harta bersama, ada harta bawaan, dan juga ada harta campuran. Yang dimaksud dengan harta bersama itu harta didapat setelah menikah antara suami istri. Karena pernikahan itu adalah susah senang bersama antara suami istri. Entah siapapun yang bekerja atau atas nama siapa harta itu, kalau didapat setelah menikah namanya harta bersama atau istilah Jawa harta gonogini. Yang kedua ada istilah harta bawaan. Harta bawaan itu harta didapat sebelum menikah. Contoh, semua sebelum menikah sudah bawa rumah suaminya atau istri sudah bawa mobil, contoh ya itu. Maka harta-harta yang didapat sebelum menikah sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan, maka harta itu milik hak masing-masing. Tapi seandainya karena sangat cinta banget sama istri, walaupun itu harta milik suami sebelum menikah, ada perjanjian pernikahan, dicatat di akte nikah itu kata harta bersama. Kalau ada surat perjanjian. Kemudian yang disebut dengan yang ketiga harta campuran. Harta campuran itu harta didapat sebelum menikah. Namun di tengah perjalanan harta sebelum menikah itu contohlah miliknya suami berupa mobil Avanza. Sudah
sebelum menikah punya mobil Avanza, di tengah perjalanan butuh modal. Daripada ribet pinjam di bank, kata suaminya udahlah untuk biaya modal usaha ini mobil Avanza milik saya akan dijual. Taruhlah nilainya 100 juta. Hasil dari penjualan harta bawaan milik suami jadikan modal usaha. Ternyata berkembang. Bahkan berubah, yang tadinya menjual mobil Avanza malah membelinya mobil Pajero, harganya mahal kan gitu. Dan beli rumah dan seterusnya. Itu kalau harta sepanjang ingat ininya, wujudnya atau jumlahnya, harta bawaan itu tetap dikategorikan harta bawaan. Namun hasil-hasil usahanya bersama dengan istri itulah disebut dengan harta bersama. Para pendengar setia RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ilustrasi atau simulasi tadi. Antara Fatimah sama Said menikah, kemudian di tengah perjalanan cerai, punya anak dua yang namanya Aqila sama Edi. Harta bersama selama menikah antara Said dan Fatimah berupa mobil, bisa berupa tanah atau rumah dan seterusnya, di jumlah total aja seandainya 1 miliar. Ternyata perceraian itu hanya sebatas perceraian secara akad nikahnya saja. Tapi masalah harta bawaan harta bersamanya belum dibagi. Kemudian Fatimah nikah lagi dengan Ali. Ini sering terjadi, konsultasi kasih demikian itu loh. Nikah yang keduanya biasanya. Nah, saling mengklaim kadang-kadang dan seterusnya. Maka dilihat asal usul harta dan juga dilihat asal usul anak. Pernikahan Fatimah dengan Ali itu punya anak dua. Namanya Eva sama Sufyan. Juga sama, Said menikah yang kedua dengan Tuti punya anak juga. Namanya Ahmad. Nah, suami istri cerai kemudian menikah kedua kalinya. Di situ ada anak kandung dan anak sambung. Kalau dilihat dari pernikahan Said sama Fatimah, anak kandung semua ada dua. Yakni namanya Aqila dan yang kedua namanya Edi. Kemudian pernikahan Fatimah dengan Ali punya anak dua, Eva sama Sufyan. Kalau dilihat dengan menikahnya si Said, berarti Eva sama Sufyan itu kategorinya anak sambung. Karena pernikahan Fatimah dengan Ali. Begitupun Tuti menikah dengan Said punya anak Ahmad, hubungan dengan Fatimah anak sambung juga, itu loh. Karena dilihat asal usul keturunan, itu loh. Nah, ternyata antara Fatimah dan Said yang sudah cerai dan semua menikah semua, di tengah perjalanan terjadi peristiwa meninggal dunia. Namanya cerai mati ibaratnya. Nah, ternyata Said lebih dulu meninggal. Meninggalnya saatnya tahun 2018. Gitu loh. Menikah dengan Tuti, hartanya itu berupa harta bersama dengan Tuti. Karena rumah yang telah didapat oleh Said itu dihuni oleh Fatimah, tapi belum bagi waris. Itu belum bagi gonogini gitu loh. Nah, Said menikah dengan Tuti, ternyata rumahnya milik Tuti gitu loh. Nikah dengan sebelum menikah dengan Said itu nikah dulu dengan yang tapi tidak punya anak. Tapi Tutinya ternyata janda kaya kan gitu loh. Nah, ketika Tuti punya rumah tapi rumahnya didapat setelah menikah dengan suami yang kedua, itu kategori harta bawaannya Tuti gitu loh. Nah, karena Said meninggal dunia, siapa ahli warisnya, berapa harta warisnya kan gitu. Dilihat asal usul anak. Asal usul anak berarti ketika meninggalnya Said ada 3 anaknya. Semuanya anak kandung semua. Menikah dengan Fatimah tadi kan anaknya 2. Aqila sama Edi itu anak kandungnya si Said atau Pak Said. Kemudian menikah dengan Tuti punya anak lagi Ahmad. Berarti Ahmad, Aqila sama Edi itu semuanya sebagai anak kandungnya Said. Ternyata aset-aset yang didapat oleh menikah dengan Fatimah belum bagi waris, tapi belum bagi gonogini, tapi belum dibagi waris. Maka harta gonogini yang menikah dengan Fatimah harus dibagi 2 dulu. Itu loh.
supaya adil dan berkeadilan di sini. Karena harta muncul itu hasil dari menikah dengan Said tapi belum bagi gunung ini. 1 miliar dibagi 2 masing-masing berapa? Yakni 500 milik mantan istrinya Fatimah dan 500 milik mantan suaminya namanya Said. Menikah dengan Tuti, harta-hartanya milik Tuti, tapi ada harta bersamanya berupa mobil. Tapi kalau rumahnya milik Tuti, mobilnya hasil dari pernikahan yang kedua dengan Tuti. Seandainya mobilnya berupa Pajero lah paling mahal berarti. Ya harganya berarti 500 atau 600. Taruhlah 500. 500 itu hasil bersama dengan Tuti. Tapi rumahnya dengan Fatimah hasil bersamanya Fatimah juga, tapi cerai hidup. Jadi ternyata si Said itu harta bersamanya berupa rumah dengan siapa? Dengan Fatimah, mendapat 500 harta bersama sebagian setengahnya itu, kemudian rumah mobil dengan Tuti harganya 500. Nah 500 dibagi 2, 500 masing-masing. Tuti sebagai istri yang sah sekarang masih menikah dapat 250. Kemudian 250 dari 500 juta berupa rumah mobil Pajero itu miliknya Said. Maka Said ini harta atau objek warisnya ada 2. 500 separuh dari harta bersama dengan menikah dengan Tuti, dengan Fatimah nilainya 1 miliar tadi. Kemudian menikah dengan Tuti punya Pajero separuhnya dari 500 berarti 250 juta. Semua totalnya adalah 750 juta. Dan Tuti tadi dapat 250 bukan warisan, tapi kerjasamanya nikah dengan Said. Juga sama, Fatimah dari 500 juta bukan warisan, itu harta gonogininya. Itulah. Nah itu jelas ya dari masalah asal usul harta. Sekarang asal usul anak keturunan tadi sudah jelas. Anak keturunan milik Said ada 3. Menikah dengan Fatimah 2, yakni Aqila sama Edi. Menikah dengan Tuti ada 1 namanya Ahmad. Nah di situ ada Aqilah perempuan, ya, Edinya itu laki-laki. Kemudian Ahmad laki-laki. Siapa ahli warisnya? Ketika meninggal Said adalah istri yang sekarang. Kalau istri yang tadi itu ada cerai, sudah menjadi jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Atau istilah jaka sembung gawa golok, nggak nyambung nok, gitu loh. Nah, jadi yang ahli warisnya yang pertama dan utama adalah istri, namanya Tuti. Kemudian ketiga anak-anaknya sebagai anak kandung, entah itu dari menikah Fatimah dan Tuti itu ada 3. Pertama namanya Aqila, kedua namanya Edi, yang ketiga namanya Ahmad, menikah dengan Tuti tadi. Nah, si Tuti sebagai istri dapat 1/8 dari 750. Karena punya anak. Kemudian ketiga anak ada lakinya 2, perempuannya 1. Berlaku lidzakari mithlu hadzal unsayain, dan istilahnya asobah bil ghair. Setelah diambil 1/8, sisanya adalah berapa? 7/8. 7/8-nya dari 750 juta. Kalau kita hitung kaitannya dengan masing-masing aset yang telah ada itu, harta bersama dengan Fatimah dan dengan Tuti itu jumlahnya tadi 500 plus 250, berarti nilainya 750 juta. Nah, bagian milik Tuti sebagai istri yang kedua dan istri yang sah yang sekarang itu dapat 1/8. 1/8-nya sama dengan 93.750.000 rupiah. Kemudian dari 3 anak miliknya Pak Said itu, yakni dapat 7/8. 7/8 dari 750 juta itu sama dengan, ulangi lagi, 750 juta ya, dibagi 8 dikali 7, sama dengan 656.250.000 rupiah. Karena anaknya 3 laki, perempuannya, lakinya 2, perempuan 1, maka 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Berarti anak laki-laki dapat 2/5, anak perempuan dapat 1/5. 1/5 dari 656 juta,
656.250.000 sama dengan berapa? Sama dengan 131.250.000. Untuk perempuan dikali 1 sama 131.250. Sedangkan anak laki-lakinya adalah dikali 2 saja sama dengan 262.500.000 rupiah. Insya Allah benar. Karena dilihat dari asal masalah, dilihat dari jumlah harta yang ada, dilihat dari jumlah anak keturunan. Nah, itu ketika meninggalnya Said, dan kemudian si Fatimah istri yang awal itu meninggal lagi. Nikah dengan siapa tadi? Ali ya. Ternyata pernikahan dengan Said dengan Ali ini ada harta bersama juga. Dan itu ada harta bawaan, harta bersama dengan Said juga. Harta bersama dengan Said tadi 1 miliar dibagi 2, 500 juta. Kemudian nikah dengan Ali sama mendapat 1 miliar juga seumpama. Karena udah nikah lama juga sama ya. Nah, kemudian berarti 1 miliar nikah dengan Ali dibagi 2 lagi. Berarti si Fatimah itu ada harta bersama dengan nikah Said tadi 500, nikah dengan Ali juga sama mendapat 500 sebagai separuh dari harta bersama dengan Said, separuh harta bersama dengan Ali. Nilainya berapa? 1 miliar. Berapa? Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah Ali sebagai suami yang sah sekarang. Kemudian anak-anaknya, anak kandungnya adalah nikah dengan Said ada 2, namanya Abdillah dengan Edi. Dan nikah dengan Ali ada 2 lagi, namanya Eva sama Sufyan. Maka keempat anak-anak dilihat dari keturunan Fatimah itu semuanya anak kandung. Bukan anak sambung. Anak sambungnya Fatimah hanya Ahmad saja. Maka Ahmad nikah dengan tutinya istri yang kedua dengan Said itu bukan anak kandung, tapi anak sambung. Nah, dilihat asal usul keturunan. Jadi menikah dengan Ali ada 2, menikah dengan Said ada 2. Lakinya 2, perempuannya 2. Berapa masing-masing? Masing-masing kalau melihat dari meninggalnya Fatimah itu, si Ali dapat 1/4 karena suami ditinggal oleh istri punya anak 1/4. Kalau istri 1/8 ya. Kalau suami 1/4 sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12. Kemudian keempat anaknya entah dari istri dengan suami yang pertama maupun suami kedua itu semuanya sebagai ahli waris dan anak kandung semua. Jumlah anaknya berapa tadi? Jumlah anaknya ada 4. Lakinya 2, perempuannya 2. Sesuai dengan surat An-Nisa 11, lidzakari mislu hadzil unsayain, maka laki-laki dapat 2, perempuan 1, maka 2 tambah 2 sama dengan 4, tambah 1 tambah 1, 6. Berarti anak laki-laki dapat 2/6 masing-masing. Kemudian anak perempuan 1/6. Dari berapa? Dari 1 miliar tentunya. 1 miliar itu merupakan hasil separuh harta bersama dengan Said, separuh harta dengan si Ali. Kemudian 1 miliar dibagi 2. Ya, dibagi 2. Ulangi. Ya, sudah menjadi 1 miliar ya tadi. 1 miliar milik Fatimah. Fatimah itu 500 dari Said, 500 dari Ali, itu separuh hartanya. Nah, Ali sebagai suami dapat 1/4. 1/4 dari 1 miliar sama dengan berapa? Sama dengan 250 juta. Ulang lagi. 1 miliar ya dibagi 4 sama dengan 250 juta. 3/4-nya sebagai asobah bil ghair milik keempat anaknya. Berarti sama dengan kali 3 sama dengan 750 juta. Nah, karena anaknya laki 2, perempuannya 2, maka anak laki-laki dapat 2/6, mohon maaf. 750 juta dibagi 6 sama dengan 125 juta dikali 2 untuk anak laki-lakinya 250 juta, untuk anak perempuannya 125 juta. Maka dari itulah dari masing-masing asal usul harta dan asal usul anak keturunan itu sudah jelas. Karena al-aslu la yus'al, asal itu tidak bisa dirubah dan seterusnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita bersama-sama dialog interaktif yang dipandu oleh Mbak Zaujahana. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilahkan ya melalui line telepon kami di dua line telepon kami, yaitu di 0231 8493259 atau di 0231 486374, atau melalui WhatsApp kita di 0813 2495 1935, atau juga boleh melalui live chat di YouTube channel kita ya, RRI Cirebon. Joza mau sapa terlebih dahulu dari pendengar yang sudah bergabung nih ya bersama kita di live chat YouTube kita. Ada dari Indra Budiwati, alhamdulillah selalu menyimak. Lalu ada dari Gunawan Cirebon, menyimak Ustadz Nasuka. Lalu juga ada dari Wong Cangko, alhamdulillah Wong Cangko hadir Kiai. Lalu juga ada dari Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat, sehat walafiat dan sakit. Hadir menyimak tausiah saking griya Pak Ustadz kesuwun pencerahane. Juga ada dari Mahmud Syam, DKM Jami Cuci Mana, hadir menyimak Pak Kiai, sehat dan sukses selalu. Juga ada pertanyaan nih ya Pak Kiai dari Pak Ustadz nih, dari Gunawan Cirebon katanya. Bagaimana pembagian waris jika pasangan suami istri beda agama, memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan. Istrinya Islam, suaminya non-Islam. Gimana tuh Pak Ustadz? Anaknya berapa tadi? Anak laki 2 anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan. Anak laki perempuan itu Islam apa non Muslim? Nah, nggak dikasih tahu Pak Ustadz. Harus jelas ya. Karena dilihat dari status sebagai agama itu kan jelas. Kata Nabi itu la yarisul muslimul muslima kafiro. La yarisul muslima kafiro. La yarisul kafirul muslimah. Tidak saling mewarisi antara orang muslim dengan non muslim atau sebaliknya. Maka dilihat asal usulnya tentang agama juga. Ini kita tidak tidak mempermasalahkan beda agama ya, tapi dilihat dari hak dari asal dari harta itu. Kalau sekiranya istri Islam tadi ya, suaminya non muslim ya. Nah, walaupun ada perdebatan ini. Menikah dengan tidak sekufu, ini perdebatan sengit juga lama itu loh. Taruhlah seandainya sudah terjadi menikah, biasanya salah satunya masuk Islam dulu biasanya. Kemudian ketika berjalan menikah, kemudian kembali ke non-muslim lagi. Kadang-kadang begitu. Nah, kalau seandainya terjadi demikian, maka aset-aset yang didapat setelah menikah berapa saja, harta bersama kategorinya. Nah, ketika ia meninggal siapa tadi? Ada keterangan meninggalnya? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Jadi pertanyaan mohon maaf ini belum sempurna ini. Jadi kalau masalah waris kan dilihat dari asal usul, dilihat dari hak siapa yang paling benar. Kalau seandainya ini sebagai tambahan saja saya tambahkan, seandainya meninggal istri katakanlah, aset-aset yang didapat setelah menikah dengan suami, kemudian beda agama, tetap harta bersama itu dibagi 2. Tapi tidak saling mewarisi nantinya. Seandainya yang meninggal dunia istri, aset harta bersama itu 1 miliar. Maka 1 miliar ketika istri meninggal dunia tetap dibagi 2. Hanya dari harta godo gini saja. Bukan mantan suami ya. Suami dapat 500 juta, istri pun dapat 500 juta. Kalau yang meninggal istri, yang berhak dapat warisan itu hanya siapa? Suami tidak dapat. Karena non-muslim. Kemudian anaknya tadi saya tanya, tapi nggak ada keterangannya. Taruhlah seandainya anaknya ada muslim, ada non-muslim katakanlah. Anak yang dapat warisan itu dengan si ibunya atau istrinya dari suami tadi, itu yang dapat. Tapi anak dari yang non-muslim itu tidak dapat. Walaupun tidak dapat, itu ada fatwa MUI tahun 2005, ya. Kemudian dari nomor 5 itu hasil muktamar waktu dulu itu anak-anak non-muslim itu hanya dapat hibah ataupun wasiat wajib. Atau hibah. Kalau hibah kan ada batasnya. Batasannya itu maksimal 1/3. Jadi non-muslim ini tidak dapat warisan tapi bisa melalui hibah. Atau wasiat kalau seandainya lupa tidak mau memberi hibah. Wasiat wajibah barangkali juga bisa. Hibah tidak ada, wasiat tidak ada, boleh melalui wasiat wajibah, itu terangkum dalam kompilasi hukum Islam. Jadi harus jelas
mana harta bersama, ketika meninggal dunia itulah yang dibagi, yang didapat warisan hanya ahli waris yang sekufu ataupun sama-sama. Yakni kalau Islam sama-sama Islamnya. Itulah. Non-Muslim secara warisan tidak mendapat. La yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Itu dalil hadis nabinya. Diperkuat oleh fatwa ulama, dia dapat hanya melalui apa tadi? Hibah atau wasiat wajibah. Dan semuanya tidak boleh melebihi sepertiga dari aset miliknya yang meninggal tadi, yang nilainya 500 juta itu. 500 juta untuk anak yang non muslim sepertiga. Sepertiga berarti berapa? Ya maksimal 150-an itu loh. Ya di situ sebagai pertanyaan jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Lalu juga ada nih dari Ibu Umi katanya. Assalamualaikum Ibu warahmatullahi Umi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama saya Ibu Umi dari Kota Tegal. Oh, Tegal. Alhamdulillah saya selalu menyimak setiap hari. Izin Terima bertanya kasih. Pak Ustadz. Nggih. Saya mempunyai saudara, anaknya 6 putri semua. Sebelum Anaknya 6 putri semua. putri semua. Ya. Sebelum orang tua mereka meninggal, sebagian harta sudah dihibahkan ke setiap anak. Kemudian ternyata masih ada sisa harta yang ditinggalkan. Yang saya tanyakan, apakah harta sebagian atau harta yang sisa yang belum dihibahkan itu perlu diwariskan kepada anak-anaknya lagi, atau ada pihak lain yang berhak menerima harta tersebut selain anak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudaranya Ibu Tuti punya suami dan punya anak atau punya istri atau punya anak ya. Menikah, kemudian anaknya ada 6 sudah diberi hibah semua. Padahal kalau hibah orang tua ke anak tidak boleh semuanya. Maksimal sepertiga secara syar'i loh ya. Seandainya sudah berumur seterusnya ternyata meninggal dunia salah satu orang tuanya. Seandainya meninggal suami lah katakanlah. Maka sisa setelah diberikan kepada anak-anaknya, seandainya 1 miliar gampang enak lah supaya rame ya. 1 miliar tetap sebagai sisa dari hibah dari anak ya. Nah, karena hibah dengan harta waris beda. Kalau warisan didapat atau dibagi setelah meninggal dunia, kalau hibah kan sebelum meninggal. Bedanya cuma itu. Bedanya lagi kalau hibah itu adalah pemberian, tapi waris adalah pembagian. Itu pengertiannya sangat berbeda itu pembahasan pemberian itu. Nah, kalau seandainya suami yang meninggal, sisa dari setelah diberi hibah itu 1 miliar itu dibagi 2 dulu. Ini namanya hukum warisnya. Nah, 500 milik suami, milik istri. Yang dibagi hanya milik istri saja. Kemudian siapa ahli warisnya? Tetap ahli waris adalah suami, ke-6 anak perempuan, dan ada ahli waris yang lain, yakni saudara-saudara kandungnya istri. Atau kalau seandainya meninggal istri, maka saudara-saudara kandungnya suami. Kalau saudara suami yang meninggal istri, ya maka tidak dapat. Yang dapat adalah saudara istri. Karena keturunan kan, maka dilihat dari asal usul. Asal usul tidak hanya dari anak keturunan saja. Saudara pun termasuk, harus diperhatikan asal usulnya. Jadi yang dapat selain suami atau istri dan juga anak, dan itu adalah saudara-saudaranya siapa yang meninggal. Karena pertanyaan tidak komplit, nama ditambahkan kalau meninggal suami, maka di samping istri, anak, dan saudaranya suami. Ya. Kalau yang meninggal istri, ahli warisnya adalah suami, ke-6 anak perempuan, dan saudara-saudara istri. Nah, berapa dapatnya kalau yang meninggal dunia suami? Maka istri dapat 1/8, ke-6 anaknya perempuan semua 2/3, sisanya untuk saudara-saudaranya istri, saudara-saudara suami, kan meninggal suami ya gitu loh. Nah sisanya berapa? Gampang, 1/8 sama 2/3 tidak angka yang sama, maka dicari KPT 24. 24 bagi 8 sama dengan 3 kali 1, 3. 24 bagi 3 sama dengan 8 kali 2 berarti 16. Berarti sisanya dari 16 dan 3 berarti 9 menuju 24 berarti 5. Berarti istri yang tadi 1/8 berubah menjadi 3/25. 6 anak yang tadinya 2/4 menjadi 16/24. Dan
saudara-saudaranya suami mendapat 5/24. Kalau meninggalnya suami. Kalau meninggal istri dibalik. Kalau meninggal istri, ahli warisnya adalah siapa? Istri, keenam anaknya, dan saudara-saudara. Mohon maaf, yang meninggal tadi kedua siapa? Istri. Yang meninggal dengan istri ya. Ya, berarti saudara-saudara istri gitu loh. Nah, suami dapat 1/4, keenam anak perempuan itu 2/3, tetap saudara-saudara istri dapat asobah juga. Berapa asobahnya beda? Karena yang meninggal istri, maka suami dapat 1/4, keenam anak perempuan dapat 2/3. Angka 1/4 sama 2/3 tidak sama, maka cari KPT. Yang habis dibagi 4 sama 3 adalah 12. 12 bagi 4 sama dengan 3 kali 1. 12 bagi 3 sama dengan berapa? 4 kali 2 berarti 8. Berarti 8 sama 3, 12 sama 3 sama dengan berapa? 8 sama 3. Berarti kan 11. Berarti saudara-saudara suami dapat 1/12. Saudara istri ya. Suami dapat 3/12. Ke-6 anak perempuan mendapat 8/12. Untuk saudara-saudara dapat 1/12. Jadi dilihat dari asal usul harta dan dilihat dari asal usul keturunan. Jadi gitu. Jadi selain anak adalah saudara-saudara. Kalau meninggal suami berarti saudaranya suami, kalau meninggal istri adalah saudaranya istri. Itu kesimpulannya demikian. Selain anak sama suami atau istri. Ya oke. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ya. Semoga Ibu Umi terjawab ya. Lalu juga sudah ada yang bergabung melalui line telepon kami. Pak Ustadz izin untuk menjawab. Ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zauzahana. Iya Ibu Indra. Apa kabar Bajunya Ibu? biru muda. Iya. Betul. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih SAG MESI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hanya bingung dengan judul tema hari ini, pembagian waris dengan Melihat dari ya, asal usul harta dan anak. Asal usul anak. Karena ya memang bukankah kalau pembagian waris itu harus berdasarkan harta yang dipunyai dan hubungan keturunan dengan yang meninggal, Pak Ustadz. Jadi apakah ada pembagian waris tanpa melihat asal usul harta dan asal usul keturunan? Kemudian sangat ada. Kemudian begini, ketentuannya saja kan yang kami ingin tahu. Karena kalau soal mencari KPK dan PPB itu ribuan kasus terjadi, dan rasanya matematika tentang itu sudah diajarkan dari SD. Iya, dan yang kami hanya ingin tahu itu ya pembagiannya itu bagaimana, apa ini seberapa, ini seberapa, ini seberapa. Nanti penjabarannya dihitung masing-masing yang mudah-mudahan sudah mengerti matematika sederhana ini. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf kalau pertanyaan saya nyeleneh. Kalau ini sudah harus disampaikan dan insya Allah saya akan jelaskan kan gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Zauzahana. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Sebetulnya untuk menghitung-hitung secara matematika dasar sangat mudah. Yang paling susah itu di masyarakat itu saya akui, saya rasakan, saya alami, itu bagaimana caranya untuk menyadarkan ahli waris. Salah satu bukti menyadarkan ahli waris itu dilihat dari asal usul. Asal usul hartanya seperti berapa jumlahnya, di mana. Kemudian dilihat asal usul anak. Nah itu yang paling repot itu.
Karena sebelum dibagi waris sudah saling mengklaim itu loh. Apalagi nikah yang kedua kalinya sebagai contoh tadi gitu loh. Kan itu kan sudah diberi dari orang tua kan gitu. Padahal itu kalau kita melihat dari asal usul itu dia tidak dapat sebetulnya karena dapatnya merupakan hasil harta sebagai anak sambung gitu loh. Karena sejak kecil anak sambung bersama dengan istri yang kedua kadang gitu. Atau sebaliknya rumah sudah diklaim itu. Maka dilihat dari asal usul rumah. Tadi kan sudah sampaikan contoh konkret ya. Ternyata menikah antara Said dengan Fatimah kan ada harta bersama tapi belum dibagi setelah cerai itu. Kan gitu loh. Nah, dilihat dari usul ternyata nikah dengan Fatimah belum dibagi. Maka tadi dibelah dulu antara Fatimah dengan Said. Nah, jadi kembali lagi kalau perhitungan matematika menurut saya mudah. Yang paling susah adalah bagaimana cara menyadarkan ahli waris. Untuk menyadarkan salah satunya ahli waris melalui asal usul harta dan asal usul anak. Clear dan clearance itu loh. Di situ bedanya cuma itu ketentuannya. Maka tadi ketentuan kalau harta ada 3 kan tadi. Ada harta bawaan, ada harta bersama, dan ada campuran. Kalau lihat ketentuan itu enak. Jadi tidak digebiak uyah atau tidak dicampur semua, tidak. Dilihat, diklasifikasikan mana harta bawaan, mana harta bersama, mana harta campuran. Juga sama anak. Ada 2 kategori ya kan? Apa tadi? Ingat gak Mbak Ana? Namanya anak sambung dan ada anak kandung. Kan jelas itu. Kalau sudah kriterianya sudah jelas, mana anak sambung dan anak kandung, maka yang dapat hak adalah anak kandung saja. Anak sambung tidak dapat. Juga sama ketika harta. Mana harta bersama, ada harta bawaan, ada campuran. Yang dibagi hanya miliknya yang meninggal. Ternyata yang meninggal ada 2, bisa kategori 1, bisa 2 dan 3. Dari ketiga kategori itu, itulah. Maka harus diperhatikan asal usul harta dan asal usul anak keturunan. Itu sangat susah untuk menyadarkan dari ahli waris itu. Karena ini saya nyampaikan terjadi di masyarakat masalahnya gitu loh. Jadi judul-judul itu emang saya dapat itu dari kenyataan di masyarakat demikian. Masalah hitung sangat mudah sebetulnya. Menghitung tentang matematika dasar itu. Yang paling susah adalah Pak, menyadarkan ahli waris. Paling susah itu, luar biasa. Oke. Ya, demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Izin untuk membacakan dari WhatsApp kita terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai dari Aki Gazi di Waalaikumsalam Padarek. warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama, mohon doa buat Pak Kasmo di Subang bahwa besok Kamis Masya akan Allah. dioperasi di RS Siloam PWK. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana menanamkan keimanan kepada seseorang agar istiqomah di dalam hatinya bahwa dia itu telah ada ikatan janji dengan Allah sebagai hambanya yang membuahkan konsisten dalam ibadah, termasuk di dalam merasa berdosa jika harta warisan itu tidak dibagi sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Mohon tausiah dari Pak Kiai atau nuhun buat Teh Jauzah. Dan ada juga yang tersambung dari line telepon kita, Pak Kiai. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jalur selatan di Garut. Oh, Pak Ahmad Fauzi. Iya betul. Silakan Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada pertanyaan tadi waktunya sedikit lagi satu aja lah. Begini Iya. Pak ya. Dan di sini ada kisah nyata di sini Pak ya. Dulu kan menikah, yaitu menikah istri yang kedua dalam arti istri kedua. Tapi dalam arti nikah siri, punya anak kan. Nomor 1, ketika anak baru usia 5 bulan, bapaknya meninggal, gitu kan. Nah di sini kan, nah maka ada saudara-saudara yang satu bapak, maka terlihat. Nah saya begini, kan itu hak anak itu kok kalau hasil pernikahan ya sah. Walaupun hasil nikah siri tetap mendapat waris. Tapi kan kalau buat undang-undang sekarang di negeri kita ini kan harus tercatat dulu. Sedangkan undang-undang Islam kan boleh. Maka di sini solusinya bagaimana? Akhirnya diselesaikan oleh pihak tokoh ulama setempat. Karena itu hak, itu kewajiban, tidak boleh. Jadi ya, bagaimana menurut Pak Ustadz? Tetap adalah memang di sini Pak kita harus
taat kepada atuloha atau rasulullah minkum. Kadang-kadang itu lebih taat kepada ul amrinya ketimbang atulohanya. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, Pak kita Ustadz. bersama-sama mendoakan untuk Pak Kasmo di Subang ya. Sekarang dalam keadaan sakit dan akan ada tindakan operasi di rumah sakit. Mudah-mudahan Bapak Kasmo dalam keadaan sehat walafiat. Proses operasinya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinus salihah ila Mustafa sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti khususan fi jasadi Bapak Kasmo sehati wa afiati sehati wa afiati. Salaman. Allahumma rabban nas adil ba'sa ifran syafi la shifaan illa shifaan syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak Agi Gazi informasinya dan pertanyaannya tentang mengenai keimanan. Keimanan kita bisa tebal, bisa tipis, bisa kurang. Itu kan dilihat dari aktivitas mendengarkan atau tausiyah dari siapapun. Karena iman manusia itu yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Untuk menambal keimanan itu melalui tausiyah ataupun mendengarkan tausiyah. Karena keimanan ini luar biasa, tidak kelihatan. Ibarat pohon adalah apa? Akarnya gitu. Maka bagaimana cara untuk mengingatkan, meyakinkan dan menguatkan keimanan, termasuk masalah warisan, itu ujung-ujungnya keimanan juga itu loh. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13 itu ujungnya keimanan. Ketika orang tidak imannya lemah, dan artian hanya khusus masalah waris, kemudian tidak menjalankannya, maka kata Allah dalam Al-Quran kan yudkhulun naron. Jadi lemah keimanan masalah waris itu luar biasa. Akibatnya itu masuk neraka itu loh. Maka kalau kita melihat, nyatalah Al-Quran silakan surat An-Nisa 14 ya itu ya. Sebabnya ketika masalah ayat waris tidak dijalankan berarti sama dengan kufur ayat waris itu loh. Yang lainnya ibadah luar biasa. Sementara waris tidak dijalankan. Ternyata punishment waris itu adalah yudakhiluhu naron. Kalau masalah sholat, puasa dan adalah ketika meninggalkan itu dosa, bukan yudkhulun naron. Maka itulah harus kita sadari keimanan itu harus penting sekali. Meyakini bahwa waris ini sangat penting di situ. Mudah-mudahan dengan keimanan itu melalui Mutiara Pagi ini bisa bertambah imannya tentang mengenai waris itulah. Dan waris pertama kali ilmu yang dicabut oleh Allah, jelas itu. Gara-gara waris keluarga Kak Adi tukaran. Ini perhatikan di situ. Bahkan kata Nabi, la tadkhul jannata qatimur rahim. Tidak bisa masuk surga orang itu manakala putus silaturahim. Salatnya rajin, puasa sama kakak Adi tukaran. Malah putus, naudzubillah, jangan sampai terjadi. Nah itu ya, oke. Keimanan sangat penting melalui ya ikut tausiah ataupun mendengarkan yang sifatnya positif semua. Oke, dan terakhir dari Bapak Ahmad Fauzi dan kayaknya, sebagai penutup juga mungkin sekarang. Oke, siap. Tentang menikah siri. Kalau pembagian waris ada dua, secara litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi ke pengadilan, tidak kuat kalau pengadilan tidak ada ulil amrinya. Ya, pernikahan sah itu menerima, nggak ada masalah. Tergantung dari keluarga dari yang sah tadi. Karena kalau bisa menikah ya jangan siri, karena ada problem. Jadi kalau seandainya yang membagi itu kiai, itu nggak ada masalah, boleh. Entah nikah siri itu anaknya pertama dengan anak yang kedua beda status siri dan non siri, sama-sama dapat hak. Ya. Selagi semuanya menerima dan semuanya berhak atas hasil ikatan pernikahan yang tidak dicatat oleh negara itu. Boleh. Asal terima enggak dari pihak sana itu. Kalau terima, mau tidak mau di pengadilan agama. Itu saja, mudah-mudahan karena waktu terbatas, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini tidak menjadi ribet, tidak menjadi bingung, tapi semuanya ada caranya, ada ilmunya, ada teorinya. Jangan langsung dibagi sendiri, tapi harus tanya kepada yang ngerti. Supaya berkah, sedikit tapi berkah mudah-mudahan akan karomah.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Dan demikian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah bergabung. Mohon maaf jika pesan Anda tidak bisa saya baca semuanya pada kesempatan kali ini. Saya Jozana pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Mutiara Pagi berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar selanjutnya pukul 6 kita ikuti berita daerah pagi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.